Yang mulia Ketua Umum Mapambumi Maha Sesepuh Iyo. Yang kami hormati Waketum 1 Maha Pandita Dr. Kandidat Citra Surya MM MPDP beserta Waketum 2 Maha Pandita Halim Janbodi SPDB. Yang kami hormati Ketua Umum Permabudi Profesor Dr. Philip Kuncoro Wijaya. Yang kami hormati Sekjen Wasekjen Bendum Wabendum, para ketua wilayah dan para wakil ketua wilayah, beserta segenap pengurus pusat Mapambumi. Yang kami kasihi para pandita dan hadirin yang berbahagia. Salam sehat, damai, sejahtera dalam kasih Tuhan. Namo Buddhaya, Namo Maitreya. Puji syukur atas rahmat kasih Tuhan yang tiada tara, cinta kasih Buddha Maitreya, dan maha kebajikan Dwi Guru Suci yang senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun kita. Pada kesempatan ini, Hoshe akan menyampaikan sedikit informasi mengenai proyek Mahavihara Semarang. Hoshe bercerita sedikit tentang kendala yang pernah dihadapi mengenai proyek Mahavihara Semarang. Kendala 1, saat membeli tanah, tidak cukup dana untuk membeli tanah yang luasnya 13.240 meter persegi tersebut. Kita meminjam uang arisan Jateng 800 juta lebih untuk membeli tanah. Setelah 3 tahun kemudian, kami baru bisa kembalikan pinjaman tersebut kepada arisan Jawa Tengah. Kendala kedua, sekolah Tritunggal yang berada di satu deretan dengan tanah Mahavihara Semarang Indah meninggikan jalan di depan sekolah Tritunggal setinggi 1 meter. Sehingga waktu hujan lebat, tanah vihara pernah banjir karena air hujan dikirim ke depan tanah vihara. Kendala ketiga, kemudian ada developer baru masuk ke kawasan sana dan membangun jembatan setinggi 1 meter di depan jalan vihara di posisi hook. Dan mengatakan mereka akan membangun perumahan yang tanahnya bersebelahan dengan vihara di atas ketinggian 2 meter dan meninggikan jalan depan vihara serta jalan sekeliling setinggi 2 meter. Untuk desain Mahavihara, kita juga menjadi ragu-ragu karena bila benar terjadi hal demikian, berarti desain Mahavihara harus dirubah. Harus ikuti meninggikan lahan Mahavihara agar jalan tidak lebih tinggi dari lahan vihara, bangunan Mahavihara dan sekolah tidak tenggelam dibandingkan dengan ketinggian jalan depan Mahavihara. Setelah hal ini terjadi berselang 1 jangka waktu, akhirnya warga sekitar tidak setuju ada jembatan untuk got yang tiba-tiba tinggi di jalan. Hal itu membahayakan mereka yang berlalu lintas. Warga demo untuk memprotes hal ini. Sampai hal ini masuk koran juga. Warga juga tidak setuju jalan ditinggikan. Akhirnya jembatan tersebut dirobohkan dan dikembalikan ke kondisi semula. Dan developer tersebut tidak jadi meninggikan jalan setinggi 2 meter di sekitar lahan yang baru dia beli. Kendala 4. Ada isu bahwa tanah Mahavihara adalah aset PT Perusahaan Kereta Api Indonesia.
kami menjadi sangat khawatir karena ada umat Semarang yang pernah membeli rumah setelah sertifikat dibalik nama sekian tahun. Saat dia mau jual rumah itu, ternyata itu adalah rumah sengketa. Bertahun-tahun dia ngurus juga tak bisa berhasil. Akhirnya dia kehilangan hak atas tanah tersebut. Maka kami harus mendapatkan sertifikat HM dulu untuk tanah mahvihara, baru bisa menjamin bahwa tanah ini tidak ada sengketa, barulah kami berani membangun di atas tanah ini. Ya. Jadi kita bisa lihat di gambar atau di peta ini, Perumahan Semarang Indah, ya, dan PT Kereta Api Indonesia, ya, juga di satu area yang berdekatan. Pada tanggal 23 Desember 2016, kita baru mendapatkan SK hak milik untuk yayasan. Itu juga telah menjalani satu proses yang panjang dan tidak mudah, ya. Akhirnya baru berhasil memperoleh SK hak milik untuk yayasan pada tahun 2016. Dan pada 18 Oktober 2018, kami baru berhasil mendapatkan sertifikat HM untuk tanah vihara. Kelima, upaya mengurangi luas bangunan. Kami mempertimbangkan harga barang melonjak tinggi sekali, sangat khawatir terhadap biaya besar dari pembangunan, sehingga kami berupaya mengurangi total luas bangunan. Di samping berupaya mendapatkan perencanaan mahvihara dan sekolah yang sesuai kebutuhan pemakaian dengan luas bangunan yang tidak besar sekali. Pada 4 Juli 2020, total luas bangunan di desain ini adalah 22.318 meter persegi. Tetapi gedung sekolah menyatu dengan gedung mahvihara. Jadi tak ada jarak, sebenarnya kurang ideal ya. Seharusnya sekolah ada jarak dengan mahvihara ya, supaya tidak terlalu mengganggu. Ini dari sini kita lihat itu ada denah yang seperti ini. Lalu pada 30 November 2020 kita berusaha membuat ada jarak yang lebih jauh antara sekolah dengan mahvihara. Tapi total luas bangunannya jadi bertambah menjadi 25.063 meter persegi. Ini adalah merubah dia punya posisi karena yang dulunya posisinya adalah menghadap barat, tetapi di jalan yang menghadap barat itu sekarang sudah ditempati banyak kios-kios di seberang jalan ya. Ada yang jual ikan, ada yang
menjahit baju, ya. Jadi kelihatannya kurang bagus ya pemandangannya. Dan sekolah juga di posisi di belakang vihara. Jadi tidak begitu kelihatan ya. Jadi akhirnya ini dibalik ke posisi menghadap selatan. Ya. Jadi sekolah di posisi yang terlihat dari jalan besar, dan di jalan samping sekolah ini adalah ya kalau terus sampai ujung jalannya itu adalah sekolah-sekolah, ada sekolah Tritunggal ya, dari TK, SD, SMP sampai SMA. Ini memang jalan yang lebih lebar ya, yang di samping jalan yang di samping sekolah. Nah, jadi dengan posisi ini luas bangunan 18.759 sudah diupayakan dikurangi dari yang sebelumnya. Ya. Tapi kami merasa masih besar ya total luas bangunannya. Lalu ada juga yang menyarankan kalau kita ada lapangan basket di dalam sekolah, itu akan bagus ya. Siswa bisa ada satu tempat untuk bermain, berolahraga, atau melatih senam, atau mengadakan kegiatan yang lain. Jadi kita coba lagi apakah ya sekolah dengan mempunyai lapangan basket indoor ini apakah bisa lebih bagus ya. Nah, ini memang dia punya luas total bangunan 18.759 meter persegi, tapi jaraknya dengan wihara itu sangat sempit juga ya, cuman 4 meter, dan kelihatan dari tampak luar sekolah menjadi lebarnya 40 sekian ya, menjadi gemuk sekali ya. Jadi kurang bagus ya kalau dari tampaknya dengan sekolah, karena kelihatannya sekolahnya besar sekali. Lalu kita berupaya ya sekolah itu dirampingkan ya. Jadi tidak selebar itu, tetapi menjadi hanya 21 meter lebarnya, dan mendapat lapangan basket 18 meter ya yang di luar. Jadi ada jarak dengan vihara ya, lumayan 18 meter. Berarti suara dari sekolah bisa mengurangi suara ributnya sekolah itu terhadap vihara. Sudah lebih lumayan lah daripada jarak 4 meter, juga bisa mendapat pencahayaan yang lebih bagus. Nah, dan berhasil menurunkan total luas bangunan hingga ke 17.974 meter. Sekian yang bisa Hosea laporkan. Semoga selanjutnya proyek Mahvihara bisa berjalan lancar dan secepatnya bisa mulai merealisasikan pembangunan dengan lancar, aman, dan sukses. Terima kasih kepada Yang Mulia Ketua Umum Mapambumi Maha Sesepuh Iyo, beserta segenap pengurus pusat Mapambumi dan seluruh peserta Rakenas atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. 谢谢慈悲。